Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Adi Wijaya, NIM B1190465 dari kelas Minar Pemasaran F, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Huda selaku dosen seminar pemasaran yang telah memberikan saya kesempatan untuk mereview jurnal. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang telah saya buat ke dalam PPT. Untuk jurnal pertama yang saya review adalah penulis dari Ahmad Timoumi, Manis Gangwar, dan Muralika Mantrala. Tahun terbit tahun 2022 dengan judul Cross Channel Effect of Omnichannel Retailing Marketing Strategies, a Review of Extend Data Driven Research. Lembaga penerbit dari Science Direct, volume 1/15, tanggal terbit tanggal 8 Maret. Untuk jurnal yang kedua ditulis oleh Venkatesh Sankar dan Tarun Kuswaha, tahun terbit 2020 dengan judul Omnichannel Marketing are Cross-Channel Effect Symmetric. Lembaga penerbit dari Elsevier, halaman 290-310 dengan tanggal terbit 7 September. Kemudian untuk pendahuluan, untuk jurnal yang pertama, tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui tentang efek lintas saluran dari 5 kelas pasar retail. Kemudian, penelitian ini fokus pada 5 strategi pengecer, yaitu menambahkan klik ke brick, yang kedua menambahkan brick ke klik, yang ketiga menambahkan saluran seluler, yang keempat integrasi lintas saluran, dan yang kelima adalah bauran pemasaran retail. Jadi pada jurnal 1 ini lebih berfokus pada 5 strategi yang telah saya sebutkan tadi. Untuk jurnal yang kedua, pertumbuhan yang cepat dalam belanja omnichannel, misalnya web, call center, agen penjualan, dan toko, dan kebutuhan untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif di seluruh saluran mendorong manajer dan peneliti untuk lebih memahami efek lintasan saluran, yaitu efek dari upaya pemasaran dalam satu saluran distribusi pada hasil belanja di saluran lain. Penelitian ini mengembangkan serangkaian hipotesis luas tentang efek lintas saluran berdasarkan kekayaan saluran dan peran pengaruh, yaitu informatif dan persuasif. Dalam pendahuluan jurnal 2 ini ditemukan 4 hipotesis ya. Kemudian lanjut ke metode penelitian. Untuk jurnal yang pertama, dalam penelitian ini peneliti menyusun artikel yang diterbitkan dalam 20 tahun terakhir, yaitu tahun 2000 sampai 2020 dalam jurnal berbasis penelitian akademis berkualitas tinggi dalam aliran disiplin ilmu berikut, yaitu pemasaran retail, sistem informasi, manajemen operasi, ekonomi, dan manajemen. Kemudian para peneliti juga telah menyertakan satu kertas kerja yang relevan baru-baru ini. Dengan demikian jumlah artikel yang diulas dalam artikel ini adalah 50. Terakhir, para peneliti berkonsentrasi pada makalah yang memiliki temuan empiris yang berkaitan dengan ukuran respon tingkat konsumen yang objektif dan hasil pengecer. Jadi pada jurnal 1 ini menggunakan literasi ya dari artikel-artikel yang telah terbit dahulu. Kemudian untuk jurnal kedua, untuk menguji hipotesis, para peneliti menganalisis data dari industri asuransi mobil. Dalam konteks ini, konsumen dapat meminta penawaran merek asuransi mobil dari salah satu 4 saluran, agen eksklusif, agen independen, web, dan saluran pusat panggilan. Para peneliti mengumpulkan data tentang penawaran, kebijakan, dan upaya saluran untuk merek fokus. Salah satu merek terbesar di industri selama 182 minggu. Karena efek saluran terjadi dengan adanya iklan, para peneliti perlu mengontrol efek iklan. Jadi untuk jurnal 2 ini pengambilan datanya dari industri asuransi mobil ya. Kemudian lanjut ke hasil atau research. Pada jurnal yang pertama, tinjauan peneliti terhadap penelitian empiris selama 20 tahun terakhir telah mengarah pada identifikasi para peneliti terhadap sejumlah wawasan empiris yang berharga jika belum generasi empiris sehubungan dengan efek lintas saluran dari strategi pemasaran retail omnichannel. Desain kuasi eksperimental dan studi database yang semakin disukai saat ini patut dipuji dan meningkatkan kekokohan kesimpulan kausal. Beberapa wawasan empiris menyeluruh bersama dengan implikasinya bagi manajer retail yang berasal dari tinjauan ini dibahas di bawah ini. Yang pertama, strategi menambahkan klik ke batu bata.
Yang kedua, strategi menambahkan batu-bata ke klik. Yang ketiga, menambahkan saluran seluler. Yang keempat, strategi integrasi lintas saluran. Yang kelima, efek lintas saluran dari perubahan strategi bauran pemasaran. Lanjut untuk jurnal yang kedua, hasilnya yaitu secara umum, upaya dalam saluran yang kaya terutama informatif, saluran yang terutama persuasif, dan saluran yang seimbang saling memperkuat dan memiliki efek yang saling melengkapi pada hasil di saluran satu sama lain. Namun, ada beberapa asimetri yang menarik antara saluran dalam efek ini. Sementara pengaruh upaya di saluran yang terutama informatif pada hasil belanja di saluran yang seimbang adalah positif. Pengaruh upaya di saluran yang seimbang pada hasil belanja di saluran yang terutama informatif tidak signifikan. Penjelasan yang mungkin menyusul. Seseorang pembelajar biasanya menemukan saluran yang lebih ramping dan informatif di awal perjalanan belanjanya. Akibatnya, upaya pemasaran di saluran semacam itu akan memiliki efek positif pada hasil di saluran yang lebih kaya dan persuasif seperti pusat panggilan dan agen eksklusif. Sebaliknya, upaya di saluran agen independen yang kaya, terutama persuasif, memiliki beberapa efek positif dan signifikan pada hasil belanja di saluran lain. Tetapi upaya di saluran lain tidak memiliki hasil positif di saluran agen independen. Kemudian lanjut pembahasan atau discussion. Untuk jurnal yang pertama, penelitian omnichannel adalah topik penelitian yang muncul mengingat implikasi manajerial yang kuat pada keputusan kunci yang kembali Taylor harus membuat dan penelitian terbatas sejauh ini. Lebih banyak studi tentang masing-masing aspek strategi pemasaran retail omnichannel di atas yang tercakup dalam makalah ini diperlukan untuk sampai pada generalisasi empiris kuantitatif yang lebih tepat mengenai efek lintas saluran. Menjelaskan lebih banyak tentang efek lintas saluran ini akan meningkatkan pemahaman kita tentang perjalanan pelanggan di dunia omnichannel dan meningkatkan keputusan pengecer dan optimalisasi sebagai strategi dan keputusan. Wawasan seperti itu juga akan memberikan panduan kepada pengecer mengingat investasi mahal dalam omnichannel. Keputusan pengecer untuk menjadi omnichannel tampaknya menjadi lebih rumit karena kekuatan eksternal yang mungkin mempengaruhi strategi saluran pengecer. Namun, meski menghadapi persaingan dari retail omnichannel ini, toko offline saja tidak akan hilang sama sekali dalam waktu dekat. Beberapa yang sukses akan terus beroperasi meskipun tidak seperti yang kita lihat sekarang. Untuk jurnal yang kedua, hasil para peneliti sebagian besar mendukung hipotesis tentang efek saluran pelengkap di antara saluran yang terutama persuasif, yaitu agen eksklusif, saluran yang terutama informatif, web, dan saluran yang seimbang atau pusat panggilan. Namun, komplementaritas lintas saluran asimetris dalam dua cara. Asimetri pertama adalah dalam arah dalam kasus web dan pusat panggilan. Upaya web memiliki efek positif pada kutipan pusat panggilan. Demikian juga sementara upaya agen independen memiliki efek positif pada kutipan web. Upaya web tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada kutipan melalui agen independen. Asimetri kedua adalah besarnya komplementaritas. Pusat panggilan memiliki efek yang lebih kuat pada saluran agen eksklusif daripada sebaliknya. Demikian pula, upaya web memiliki efek positif yang lebih besar pada penawaran agen eksklusif daripada sebaliknya. Agen eksklusif memiliki efek negatif yang lebih besar pada penawaran agen independen daripada agen independen terhadap penawaran agen eksklusif. Kemudian keterkaitan antara kedua jurnal. Dari sudut pandang, kedua jurnal memiliki sudut pandang yang sama, yaitu mengambil data sekunder. Jurnal pertama merupakan data sekunder berupa literasi dari beberapa artikel. Kemudian jurnal yang kedua menggunakan data sekunder juga yang diperoleh dari pengambilan data di perusahaan. Kemudian untuk dimensi, kedua jurnal memiliki kesamaan dimensi berupa pemasaran retail omnichannel atau pemasaran retail lintas platform. Kemudian, setelah melakukan review dan membandingkan keterkaitan kedua jurnal tersebut, maka saya menemukan sebuah ide, yaitu pengaruh persaingan toko retail omnichannel terhadap toko offline. Ya, sekian presentasi dari saya. Semoga dengan adanya kegiatan review jurnal ini dapat menambahkan ide-ide saya ketika akan menghadapi skripsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.